Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 dengan tema pengguguran kandungan akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian. Nah, pengertian dari aborsi itu sendiri adalah dalam bahasa Arab, aborsi sering disebut dengan ija atau iskot, yaitu menggugurkan janin sebelum sempurna penciptaannya atau sebelum sempurna masa kehamilannya. Nah, sedangkan secara bahasa yaitu menggugurkan anak sehingga ia tidak hidup atau membuang janin itu sendiri. Nah, secara istilah yaitu praktik seorang wanita menggugurkan janinnya baik dilakukan sendiri ataupun dengan orang lain atau dalam ilmu kedokteran sering disebut dengan istilah abortus. Nah, abortus di sini dikatakan mengaborsi apabila jika kehamilan kurang dari 20 sampai 22 minggu. Abortus selama kehamilan terjadi 15 sampai 20% dengan 80% diantaranya terjadi pada trimester pertama atau kurang dari 13 minggu dan sangat kecil terjadi jika pada trimester yang kedua. Selanjutnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 33. Nah, di sana dijelaskan bahwa kita dilarang untuk menghilangkan nyawa atau membunuh nyawa seseorang melainkan suatu alasan yang benar. Nah, selanjutnya kita langsung ke macam-macam dari abortus, yaitu yang pertama yaitu aborsi secara spontan, di mana aborsi secara spontan ini terjadi dengan tidak diketahui faktor-faktor mekanis ataupun medikalnya semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah. Nah, di mana yang kedua yaitu terdapat aborsi atau abortus provokatus, di mana aborsi ini merupakan suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk tumbuh. Nah, abortus ini dibagi menjadi dua, yaitu abortus provokatus medikalisasi dan abortus provokatus kriminalisasi. Nah, selanjutnya yaitu ada aborsi karena khilaf atau tidak disengaja. Ini menurut pendapat ulama, yang misalnya seseorang polisi membunuh pelaku penjahatan di suatu tempat yang ramai pengunjung karena takut kehilangan jejak. Polisi menembak pelaku itu dan ternyata pelaku tersebut sedang hamil dan keguguran. Itu karena khilaf dan tidak disengaja. Yang keempat yaitu aborsi yang menyerupai kesengajaan. Misalnya seorang suami yang menyerang istrinya sedang hamil sehingga mengakibatkan ia keguguran. Nah, yang terakhir yaitu aborsi sengaja dan terencana, di mana seseorang hamil meminum obat-obatan agar kandungannya tidak selamat atau mengalami keguguran, dan ataupun ia menyuruh orang lain, baik itu dokter maupun yang lain, untuk menggugurkan kandungan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sebab-sebab abortus. Pada umumnya abortus didahului oleh kematian janin. Penyebab abortus itu sendiri adalah gangguan yang terjadi dari beberapa faktor, antara lain yang pertama adalah faktor janin. Faktor janin ini merupakan kelainan yang paling sering kita jumpai, yaitu pada gangguan pertumbuhan zigot, embrio, janin, ataupun plasenta. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal ini merupakan berupa infeksi yang terjadi pada janin. Yang ketiga adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini terdiri atau sering terjadi adanya yang pertama radiasi, yang kedua karena obat-obatan, yang ketiga adalah zat kimiawi, yang keempat adalah adanya faktor lain. Yang selanjutnya yaitu sebab abortus. Dalam buku lain dijelaskan penyebab abortus pada ibu atau remaja putri melakukan tindakan aborsi ini ada bermacam-macam. Di antaranya yang pertama adalah atas indikasi medis, seperti untuk menyelamatkan ibu karena apabila kehamilan dilanjutkan akan membahayakan jiwa sang ibu maupun sang anaknya. Yang kedua adalah indikasi sosial, seperti hanya dorongan ekonomi karena adanya kemiskinan pada kedua orang tua. Yang kedua adalah dorongan kecantikan.
yang ketiga adalah dorongan moral, dan yang terakhir adalah dorongan lingkungan. Ya, selanjutnya saya Fanti Febrianti akan melanjutkan penjelasan tentang hukum aborsi dalam Islam. Pandangan syariat Islam secara umum mengharamkan praktik aborsi. Hal itu tidak diperbolehkan karena beberapa sebab. Yang pertama, syariat Islam datang dalam rangka menjaga al-zaruriyat al-khamas. Yang kedua, aborsi sangat bertentangan sekali dengan tujuan utama pernikahan, yaitu memperbanyak keturunan. Yang ketiga, tindakan aborsi merupakan sikap buruk sangka kepada Allah. Karena banyak di antara manusia yang melakukan aborsi karena didorong rasa takut akan ketidakmampuan untuk mengemban beban kehidupan, biaya pendidikan, dan segala hal yang berkaitan dengan konseling dan pengurusan anak. Ini semua merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah. Padahal Allah telah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezeki. Maka syariat Islam memandang bahwa hukum aborsi adalah haram kecuali beberapa kasus tertentu. Para fuqaha telah sepakat mengatakan bahwa pengguguran kandungan atau aborsi sesudah ditiupkan ruh adalah haram, tidak boleh dilakukan karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap nyawa. Tetapi apabila aborsi dilakukan sebelum diberi ruh atau nyawa pada janin itu, yaitu sebelum berumur 4 bulan, ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, golongan yang mengharamkan pengguguran pada setiap tahap pertumbuhan janin sebelum diberi nyawa. Pendapat ini dikemukakan sebagian ulama Hanafi, sebagian ulama Maliki, Imam Al-Ghazali, dan Ibnu Al-Jauzi. Mereka mengemukakan beberapa hadis sebagai alasan dalil untuk menguatkan pendapatnya. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bila ingin menciptakan manusia, ia mempertemukan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian akan memancar sperma ke setiap pembuluh dan anggotanya. Jika sudah sampai pada hari ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpunnya lalu mendatangkan pada setiap pembuluhnya, kecuali penciptaan Adam. Hadis riwayat Al-Tabarani. Sabda Rasulullah yang menunjukkan bahwa Allah menghimpun penciptaan janin dalam rahim ibunya yang berupa cairan sperma dalam keadaan tersembunyi, karena penciptaan itu sudah dimulai pada sperma, maka ia tidak dianiaya dan tidak digugurkan. Golongan yang kedua yaitu golongan yang membolehkan pengguguran pada salah satu tahap dan melarang pada tahap-tahap yang lain, atau melarang pada salah satu tahap dan membolehkan pada tahap-tahap yang lainnya secara lebih rinci, dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, makruh pada tahap al-nutfat dan haram pada tahap al-alaqat dan al-mudghah. Ini adalah pendapat Malikiyah dan dalam mazhab Syafi'iyah disebut sebagai makruh tanzih dengan syarat pengguguran itu atas izin suami. Yang kedua, boleh pada tahap al-nutfat dan haram pada tahap al-alaqat serta al-mudghah. Yang ketiga, boleh pada tahap al-nutfat dan alaqat, tetapi haram pada tahap al-mudghah. Ketiga, golongan yang membolehkan pengguguran pada setiap tahap dari tahap-tahap sebelum pemberian nyawa. Al-nutfat, alaqat, dan al-mudghah. Ini adalah pendapat yang kuat di kalangan ulama Hanafi. Yang pertama, setiap yang belum diberi nyawa tidak akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat. Setiap yang tidak dibangkitkan berarti keberadaannya tidak diperhitungkan. Dengan demikian tidak ada larangan untuk menggugurkannya. Yang kedua, janin sebelum diberi nyawa tidak tergolong sebagai manusia, maka tidak ada larangan baginya yang berarti boleh digugurkan. Jumhur ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanabilah termasuk yang melarang pengguguran pada setiap tahap pertumbuhan janin dalam abortus provocatus criminalis atau al-isqat al-ihtiyar, yaitu Muhammad Ramli dalam kitab An-Nihayah membolehkan aborsi dengan alasan belum bernyawa. Ada pula ulama yang memandangnya makruh dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan.
Ibnu Hajar dalam kitabnya At-Tuhfah dan Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengharamkan aborsi pada tahap ini atau belum bernyawa. Dan ulama-ulama kontemporer seperti Mahmud Shaltut dan Yusuf Qaradawi menyatakan bahwa sejak bertemu sel sperma dengan ovum, maka pengguguran adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya, sekalipun si janin belum diberi nyawa, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi manusia. Tetapi apabila aborsi dilakukan benar-benar terpaksa demi menyelamatkan si ibu, maka Islam membolehkan karena Islam mempunyai prinsip menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu wajib hukumnya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI memutuskan fatwa tentang abortus. Fatwa yang pertama yaitu ketentuan umum dan yang kedua ialah ketentuan hukum. Ketentuan umum. Pertama, darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati. Yang kedua, hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat. Ketentuan yang kedua yaitu ketentuan hukum. Aborsi haram hukumnya sejak terjadi implantasi blastosis pada dinding rahim ibu. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat maupun hajat. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut TBC dengan kaverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu. Yang kedua, keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan. Yang kedua, kehamilan akibat pemerkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud pada huruf B dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. Aborsi yang dibolehkan karena uzur sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah dirujuk oleh pemerintah. Yang keempat, aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.